Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para akhwat, para ummahat, para muslimah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, para akhwat, ummahat, muslimah yang semoga dirahmati Allah. Insyaallah sore hari ini kita akan membahas terkait dengan problematika kesehatan muslimah dan ditambah dengan pembahasan fikih, ya, terutama fikih kontemporer. Fikih kontemporer yang cukup sering ditanyakan, dan bisa jadi yang namanya permasalahan kontemporer ini adalah permasalahan yang bisa jadi tidak kita dapatkan dalam buku-buku atau kitab klasik para ulama. Mungkin kalau tentang haid, tentang istihadah, tentang nifas, itu kita dapati dalam kitab-kitab klasik para ulama. Berbagai macam mazhab, Matan Abi Suja, kitab Syafi'iyah, Zadul Mustaqni, kitab Hanabilah misalnya. Nah, insyaallah sore ini para jamaah sekalian, para akhwat dan ummahat, kita fokuskan kepada pembahasan kontemporer. Karena seiring dengan kemajuan ilmu kedokteran, teknologi ilmu kedokteran, ini melahirkan permasalahan-permasalahan kontemporer yang juga dibahas oleh ulama kontemporer kita. Contoh misalnya kalau haid ada ya di kitab-kitab ulama dahulu, tetapi pembahasan hukumnya menggunakan pil pencegah haid untuk haji dan umroh, atau menggunakan pil pencegah haid untuk menjalani 10 malam akhir Ramadan ya, supaya khusyuk dan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu bisa jadi nggak ada. Atau pembahasan misalnya seorang perempuan yang mengalami operasi yang namanya histerektomi total, yaitu pengangkatan rahim total, kemudian keluar darah. Rahimnya sudah dioperasi total, diangkat, histerektomi total, kemudian keluar darah. Ini darahnya gimana hukumnya? Ini contoh permasalahan kontemporer. Permasalahan nifas kita dapatkan di kitab-kitab ulama. Berapa lama? Ikhtilaf ulama 40 atau 60 hari. Tetapi nifas setelah operasi kuret, nah, tidak kita dapati dalam kitab-kitab klasik ulama. Operasi kuret, ini nifas apa tidak? Menjalani nifas atau tidak? Nah, ini dibahas dalam permasalahan kontemporer. Dan alhamdulillah para jamaah sekalian, saya sudah menulisnya semuanya dalam buku ini. Kumpulan ini bukunya, ini kelihatan nggak, Bang?
Kelihatan nggak? Ini kelihatan nih gambar bukunya. Kelihatan. Ini bukunya para akhwat dan ummahat. Ya, saya tulis bukunya ini Fikih Kontemporer Kesehatan Wanita. Bukunya hampir 400 halaman. Ya, hampir 400 halaman. Dan saya membahas hal-hal kontemporer saja. Jadi bukan pembahasan-pembahasan dalam kitab klasik ulama. Dan qadarullah di Lombok ini bukunya hanya satu di rumah, insyaallah. Bismillah, ini mantap ini, insyaallah. Ya, jadi para akhwat dan ummahat, qadarullah di Lombok ini bukunya hanya satu, jadi satu yang saya bawa ya, insyaallah. Kalau di Jogja saya bisa bawa banyak ya. Ini alhamdulillah ada satu dan saya akan hadiahkan nanti insyaallah buku ini. Ya, hampir 400 halaman memuat permasalahan-permasalahan kontemporer yang kalau kita bahas pada sore hari ini nggak muat, nggak cukup nih. Ya, ini mungkin saya sebutkan dulu ya, siapa tahu jadi inspirasi untuk tanya jawab karena pesennya panitia gitu ya. Materinya sebentar 20 menit, itu mukadimah doang 20 menit mah. Jadi pengennya interaktif tapi nggak apa-apa ya. Ini kalau membahas ini juga nih. Jadi di sini contoh saya sebutkan permasalahan kontemporer adalah permasalahan yang paling sering ditanya dan tidak ada di kitab klasik ulama. Yang pertama contoh nih ya. Saya bahas panjang lebar tentang khitan wanita. Biasanya ibu-ibu bertanya nih khitan wanita ini. Dengan permasalahannya khitan wanita. Apakah dihitan atau tidak? Hukumnya bagaimana? Kenapa di Indonesia Kementerian Kesehatan melarang praktek sunat wanita di Indonesia? Kenapa? Saya bahas di sini. Kemudian bagian apa sih yang dipotong? Saya bahas di sini. Kemudian bagaimana praktek yang menyebar di masyarakat? Karena prakteknya ada yang sekedar dilukai, ada yang sekedar dikrik-krik, berdarah, dan ada yang berbahaya prakteknya khitan wanita. Salah potong bahaya. Ya, sehingga Kementerian Kesehatan sampai sekarang belum menemukan SOP yang tepat yang sampai kepada kementerian tentang metode khitan yang benar sehingga dilarang di rumah sakit, puskesmas dan klinik. Di sini saya bahas insyaallah. Saya bahas juga tentang bayi tabung. Hukum bayi tabung saya bahas. Dengan berbagai macam metode in vitro, in vivo, ya, fertilisasi di dalam, di luar dan berbagai macam ulama. Saya bahas juga cloning manusia. Di sini juga saya bahas operasi kecantikan dengan berbagai macam metode dan berbagai macam alasan. Operasi kecantikan. Ya. Metode tanam benang, suntik botox, sulam alis, kemudian menanamkan yang bisa ditanam pokoknya ya. Ya pokoknya bisa banyak macam jenisnya, silikon macam-macam ya. Saya bahas operasi kecantikan di sini juga. Ya, termasuk berbagai macam yang baru. Namanya juga contohnya adalah vampire facial. Namanya vampire facial ya. Kenapa para para akhwat dan ummahat disebut vampire? Identik dengan darah atau yang disebut dengan sekarang terapi PRP. Platelet rich plasma. Itu terapi menggunakan darah sendiri. Darahnya diambil, kemudian disentrifuge, kemudian diambil bagian plasma yang rich platelet, kemudian nanti disuntikkan pelan-pelan di wajah. Terapi PRP ini saya bahas.
Ya, di laboratorium saya kita memproduksi PRP, tapi untuk ditransfusikan. Ya. Kemudian yang lagi heboh suntik vitamin C plus kolagen, yang lebih heboh lagi whitening infuse. Nah, nih saya bahas juga nih. Whitening infuse yang bikin kinclong sama glowing. Saya bahas juga. Baik para akhwat dan ummahat, kita lanjutkan insyaallah. Ya, whitening infuse yang sedang heboh sekarang, atau sebagian mengatakan suntik artis. Nah, nanti kita bahas itu metodenya gimana sih? Dari kusam jadi glowing kinclong gitu gimana? Ada penjelasan secara medis dan hukumnya. Ya. Bagaimana bisa cowok-cowok Thailand jadi putih glowing itu gimana? Nah, ini. Cowok-cowok Thailand gitu ya. Ya, cowok-cowok Korea juga opa ya. Ya, opa ya dah. Nah, ini juga dibahas juga insyaallah. Ya. Kenapa bisa begitu? Kemudian saya bahas juga di sini tentang operasi kuret ya tadi ya, nifasnya gimana, ada rinciannya. Saya bahas juga tentang operasi cesar juga sama. Saya bahas juga tentang program KB. Ini sangat penting para akhwat dan ummahat. Tentang KB juga penting juga, tentang tujuan, metode, cara, kemudian anjuran yang bagaimana. Ini sangat penting. KB saya bahas juga tentang ASI. ASI dimulai dari menyusui lebih dari 2 tahun, kemudian menyusui sambil hamil, itu bagaimana? Ini dibahas, namanya al-ghilah namanya. Dibahas, ada hadis yang membahas tentang menyusui sambil hamil. Saya bahas juga. Saya bahas juga tentang Bang ASI. Bang ASI saya bahas. Kawat gigi bahas juga. Tentang aborsi bahas. Kemudian misalnya yang lagi heboh tentang lotus bird bahas juga. Tentang operasi selaput payudara mengembalikan menjadi perawan lagi saya bahas. Ada fatwa ulamanya. Kemudian juga dan yang lain-lain ya, masya Allah. Para jamaah sekalian, ini yang lain-lain sangat banyak pembahasannya ya. Ini kurang lebih hampir 400 halaman ya. Baik. Sebagai pengantar ya para jamaah sekalian, para akhwat dan ummahat ya, nanti disiapkan pertanyaan, saya kasih pembahasan pengantar. Mungkin yang paling banyak ditanyakan ini tentang suntik vitamin C, suntik putih, dan whitening infuse. Karena siapa ya yang dari para wanita tidak ada yang tidak ingin menjadi glowing katanya, menjadi kinclong. Ya, karena saya dengar infonya para akhwat ini ya, menjadi tobiat para wanita ingin cantik, itu tobiatnya ya. Tobiatnya, apalagi ibu-ibu juga tobiatnya pengen cantik. Karena konon katanya penculik bapak-bapak lebih mengerikan daripada penculik anak-anak. Lebih ngeri katanya. Jadi ibu-ibu sekarang khawatir dengan penculik bapak-bapak. Mengeri deh. Ya, insyaallah. Ya. Ya baik, sebagai materi pengantar yang paling ditanya suntik vitamin C dan suntik putih. Ya baik, suntik vitamin C itu bentuknya satu ampul seperti ini. Satu ampul itu satu botol seperti ini. Dan yang paling umum dan paling banyak dijual, bahkan bisa dipesan melalui Tokopedia, Lazada dan sebagainya gitu ya, adalah suntik vitamin C plus kolagen.
Vitamin C berfungsi untuk peremajaan dan menghidupkan sel, sedangkan kolagen adalah zat yang berada di bawah kulit yang berfungsi untuk kulit tersebut lebih elastis dan menghilangkan kerut. Sedangkan para jamaah, para akhwat dan ummahat, suntik vitamin C-nya atau dibilang dengan suntiknya artis gitu ya. Yang sekali suntik itu sampai 10 sampai 15 juta. Whitening infusnya, kalau whitening infus yang lebih mantap lagi puluhan juta. Informasi terbaru saya dapat 35 juta sekali infus whitening. Nah, agar lebih mengetahui ya ini, jadi sebelum kita bahas fikihnya, kita perlu tahu gambarannya gimana sih ini. Ini yang disebut dengan kaidah fikih al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu merupakan bagian gambaran dari pemahaman yang memberikan fatwa. Jadi kalau yang memberikan fatwa atau menjelaskan hukum ini salah dalam memahami kasus, maka fatwanya juga salah gitu. Inilah sangat penting dalam fikih kontemporer, itu yang menjelaskan hukum harus paham dulu. Ini gambaran kasusnya dan tasawurnya gimana dulu. Karena begitu banyak gitu ya. Beberapa fatwa kurang tepat karena tasawurnya kurang tepat. Sebagaimana contoh ya tentang keluarga berencana KB gitu ya. Sebenarnya kan ada gambaran tasawurnya ya, ada fungsinya, ada jenisnya, ada rinciannya, ada tugas, ada untuk apa gitu, tujuan. Ya. Dan memang kalau dirinci ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh tanzimun nasl, mengatur jarak kelahiran, yang tidak boleh tahdidun nasl. Nah, tetapi sebagian dari kita sampai sekarang saya menjumpai ada yang mengatakan KB itu haram total. Tidak boleh. Ya, karena memang motonya kan 2 anak saja cukup, katanya itu haram. Padahal tidak demikian. Nah, demikian juga kalau kita berbicara permasalahan-permasalahan kontemporer, perlu tahu dulu tasawur yang benar. Oleh karena itu, saya mengajak para akhwat, para ummahat dan jamaah sekalian perlu tahu gambaran tasawurnya gimana sih. Kita bicara dulu yang suntik vitamin C dan kolagen. Suntik vitamin C dan kolagen ya, cara kerjanya adalah mencerahkan kulit. Jadi ketika disuntik vitamin C dan kolagen secara berkala, biasanya suntiknya itu sebulan sekali sampai dengan 2 pekan sekali. Kalau disuntik rutin ya, vitamin C dan kolagen, suntik rutinnya atau 2 pekan sekali disuntik rutin, itu memang kelihatan memang bedanya, benar kelihatan. Kulitnya menjadi lebih cerah dan konsekuensinya secara zohir terlihat lebih putih atau namanya glowing. Benar, benar. Disuntik 2 pekan sekali. Secara berkala, menurut pengalaman teman-teman yang pengalamannya teman dokter kulit, teman apa itu, sekitar 2 bulan sudah terlihat perbedaannya. Kulitnya menjadi lebih cerah dan glowing. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya
cara kerjanya ini mencerahkan kulit ya, jadi lebih cerah, lebih muda gitu ya. Sehingga kalau kita kembalikan ke dalam pembahasan fikih, ini tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Dan tidak termasuk dalam larangan firman Allah. Allah berfirman, "Fala amurannahum falyughayyirunna khalqillah." Falyughayyirunna khalqallah. Dan mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah. Jadi poinnya, cara kerja suntik vitamin C dan kolagen, plus kolagen, biasanya plus kolagen ya. Kadang-kadang dijual vitamin C doang tapi plus kolagen ada juga. Itu tidak mengubah ciptaan Allah. Dan memang terlihat banget ya, terlihat banget. Saya akui juga terlihat. Ya, ini fakta pertama. Sudah senang mungkin ibu-ibu nih, ngantri. Sudah ngajuin proposal ke suami ini, siap-siap. Ya. Dan ini berbeda dengan whitening infus atau katanya suntik artis. Kalau suntik putih, suntik artis atau whitening infus memang ditambahkan vitamin C. Ada kandungannya juga kolagen. Tetapi ada bahan utama yang namanya glutathione. Ya. Bahan utamanya kalau dieja glutathione. Glutathione gitu ya. Ini bahan utamanya dari suntik putih. Lalu kenapa bisa putih? Karena zat ini, glutathione ini, cara kerjanya adalah, perhatikan para abad dan ummahat yang penasaran kok bisa jadi kinclong ya. Dari cowok hitam legam jadi apa? Cowok Thailand hitam legam jadi putih gitu. Cara kerjanya adalah mematikan atau meminimalkan kerja dari yang namanya melanosit. Apa itu melanosit? Melanosit adalah sel yang menghasilkan pigmen kulit. Menghasilkan pigmen kulit. Jadi itu yang dia matikan, dia kurangi plus diminimalkan kerjanya oleh glutathione ini. Sehingga ketika melanositnya dikurangi atau diminimalkan kerjanya, produksi dari melanosit tersebut minimal sehingga produksi pigmen kulit tersebut menjadi berkurang sehingga jadilah yang sebelumnya hitam menjadi putih. Kalau mau yang instan seperti Michael Jackson, semuanya diambil, dimatikan semuanya. Michael Jackson yang hitam, memang asli hitam dia ya. Tiba-tiba jadi putih, langsung aja operasi, semua sel melanositnya diambil. Sehingga tidak menghasilkan sel pigmen lagi. Nah, sehingga dari sini gambaran tasawurnya bisa kita pastikan bahwasanya whitening infus ini termasuk mengubah ciptaan Allah. Whitening infus termasuk mengubah ciptaan Allah. Ini baru dari sisi syariat. Belum kita berbicara masalah kesehatan, perhatikan. Whitening infus, suntik putih, secara kesehatan pertama, membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Yang pertama dari mana? Dari faktor
tubuh kita akan terpapar dengan yang namanya matahari. Dan sinar matahari itu mengandung berbagai macam gelombang-gelombang ultraviolet, sinar gamma dan sebagainya. Karena Allah yang Maha Kuasa sudah mengatur orang Indonesia yang tinggal di daerah tropis, ya, daerah tropis, Allah atur warna kulitnya hitam. Hitam lagi salah ya. Enggak ya. Warna sawo apa? Sawo gosong atau sawo matang? Sawo, ya katanya sawo matang Indonesia. Kenapa? Karena Allah ciptakan sebenarnya kita ini pigmen tersebut menyesuaikan dengan paparan sinar matahari yang masuk. Jadi sekiranya Allah ciptakan orang Indonesia seperti perempuan-perempuan Eropa atau bule-bule yang tinggal di daerah sekitar hampir kutub, ya, Norwegia, Islandia, Inggris, dengan jumlah pigmen kulitnya yang tipis atau hampir tidak ada gitu ya, bisa jadi kita ini sudah terkena berbagai macam penyakit. Paparan sinar gamma ultraviolet dari sinar matahari yang langsung menembus ke daging dan kulit bagian bawah. Oleh karena itu Allah ciptakan kita sawo matang ini untuk menyesuaikan. Allah sudah atur. Allah ciptakan juga saudara kita di Afrika yang panasnya luar biasa, kulitnya sampai benar-benar hitam. Itu untuk apa? Melindungi mereka. Melindungi. Dan Allah ciptakan saudara kita di Eropa Utara, Islandia, ya, yang hampir matahari itu nggak kelihatan, pigmen kulitnya hampir nggak ada. Jadi kalau kita mendekat ke mereka, itu seolah-olah bagian dalam kelihatan merah-merah, biru-biru, itu kelihatan. Saking nggak ada pigmen kulitnya. Ya kalau kita deketi saya ngeri gitu ya. Ngeri gitu ya. Karena bagian dalamnya kelihatan merah-merah, biru-biru. Jadi pernah pigmennya nggak ada. Kenapa? Untuk menyerap matahari yang sangat nggak ada. Ini luar biasa. Allah ciptakan juga orang bule giginya kuning. Orang bule giginya kuning semuanya. Allah ciptakan orang, mohon maaf ya, orang negro giginya putih. Allah ciptakan. Perhatiin coba. Orang bule justru giginya putih banget. Orang kulit hitam. Kenapa itu? Karena menyesuaikan. Dan orang Indonesia yang tengah-tengah sawo matang giginya memang agak kuning-kuningan. Memang agak kuning-kuningan. Karena itu nggak usah ikut-ikutan whitening gigi, nggak usah. Karena Allah sudah ciptakan yang terbaik pasangannya. Kembali lagi ke permasalahan yang tadi, kita berbicara masalah kesehatan, whitening infus. Beberapa teman-teman dari dokter kulit dan kelamin itu sampai sekarang tidak merekomendasikan. Tapi dok, ada yang praktek, itu praktek di luar dari kesepakatan. Ya oknum bahasanya ya, kalau oknum dimanapun ada ya, polisi, tentara, pengacara ada. Tidak disarankan oleh teman-teman karena kenapa? Karena kalau sudah suntik whitening infus, kemudian melanositnya berkurang, pigmen berkurang, yang dikhawatirkan adalah paparan sinar matahari di Indonesia membahayakan kulitnya, berpengaruh berbagai macam sampai dengan kanker kulit. Oleh karena itu, salah satu SOP whitening infus adalah setelah terapi whitening infus, salah satu SOP-nya
tidak boleh terkena paparan matahari. Makanya mereka rata-rata keluar pakai payung, nggak boleh lama-lama. Itu bahaya. Dan memang benar-benar kelihatan ya, bayangin aja cowok ya jadi cewek gitu ya. Bisa. Sehingga para akhwat dan ummahat, whitening infus itu sudah kita bahas secara syariat tadi. Secara kesehatan bahkan saya dapat info ya dari teman-teman dokter, cuma memang perlu diteliti lebih lanjut. Sampai sekarang produk whitening infus itu diimpor dari luar negeri, belum ada yang mendapatkan izin BPOM. Caranya adalah ya diselundupkan pelan-pelan. Sampai sekarang. Whitening infus. Menunjukkan hal ini berbahaya. Tapi demi obsesi, demi penampilan banyak yang rela ya, sebagian ya, supaya terlihat cantik dan glowing. Tapi kita umat Islam insya Allah punya solusi dan sebagainya. Kita lanjut pembahasan suntik vitamin C plus kolagen. Ini para akhwat dan ummahat belum selesai pembahasannya ya. Jangan di proposal ke suaminya belum dulu. Kemudian tadi kita sampai ke pembahasan suntik vitamin C dan kolagen itu tidak mengubah ciptaan Allah ya, alhamdulillah berarti ya. Tetapi ada permasalahan yang lain yang perlu dipikirkan. Permasalahan selanjutnya yang perlu dipikirkan dari suntik vitamin C 1000 mg. Yang disuntik berapa? 1000 mg. Sedangkan kebutuhan harian vitamin C kita berapa? 87. Berapa kali lipat? Ya, kebutuhan harian vitamin C kita 87 mg. Yang disuntikkan berapa? 1000. Dan para jamaah, para akhwat dan ummahat, bedakan antara minum vitamin C 1000 dengan suntik. Kalau suntik langsung masuk pembuluh darah. Kalau minum itu nanti yang masuk ke darah bisa jadi tinggal 50-40%. Karena masuk di perut, kemudian masuk di perut, terkena asam lambung, diolah, di ini dan sebagainya, akhirnya masuk darah mungkin ya sekitar 40%, 50% atau lebih sedikit. Ya, makanya kalau kita minum vitamin C sekarang kan 500 sampai berapa? 1000 ya kita minum ya. Tapi beda dengan suntik. Langsung masuk darah. Nah, sehingga permasalahan selanjutnya, suntik vitamin C 1000 mg plus kolagen ini adalah permasalahan efeknya ke ginjal. Efeknya ke ginjal. Karena ginjal ini adalah penyaring dalam sistem tubuh kita, menyaring darah yang bekerja berat ginjal. Saya pernah diskusi dengan teman yang praktek teman kulit ya. Bagaimana dia mengatakan kalau suntik sebulan sekali itu no problem katanya. Kalau 2 pekan sekali gimana? Dia mengatakan no problem juga, yang penting banyak minum. Berarti boleh dong berarti ya, insyaallah ya. Boleh ya, suntik 2 pekan sekali. Yang penting banyak minum. Minum. Ini makin senang dah nih ya. Proposal makin nano. Ya insyaallah. Siap-siap biar glowing. Tetapi ada permasalahan lanjutan para akhwat dan ummahat. Suntik vitamin C ini
harus dilakukan terus-menerus dan secara kontinu. Ketika berhenti, kulitnya kembali lagi. Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau berhenti suntik rutin, kulitnya kembali lagi. Dan ini menjadi pertimbangan. Dan tidak jarang, ya, saking pengen cepatnya akhirnya ingin ketagihan, ingin cepat putih, sampai ada yang disuntik sepekan sekali. Pengen suntik, pengen cepat, dan memang kelihatan banget hasilnya, kelihatan lebih glowing. Oke. Kemudian pertimbangan selanjutnya, suntik vitamin C. Suntik ini termasuk dari tindakan invasif. Para jamaah, suntik adalah tindakan invasif, adalah tindakan yang sesuatu tersebut dimasukkan ke dalam tubuh, invasif. Walaupun dengan kadar yang rendah ya, cuma disuntik. Nah, sehingga yang jadi pertimbangan, apakah gitu ya, menyuntik terus-menerus, disuntik, apakah ini termasuk tindakan invasif operasi yang diharamkan atau tidak? Karena para ulama membuat kaedah, ini kaedahnya sudah ada, makana li tajmili faharamun, makana li i'adatil aibi famubah. Ini kaedah tindakan invasif dalam ilmu kedokteran. Kaedahnya makana li tajmil, kalau tujuannya untuk kecantikan, tindakan invasif tersebut, bedah dan sebagainya, katanya ulama haram. Tetapi kalau untuk mengembalikan aib, hukumnya mubah. Oleh karena itu dari kaedah ini saja sudah terjawab ya, hukum dari tanam benang, hukum dari apalagi tuh suntik silikon. Kalau tujuannya kecantikan tidak boleh. Tapi kalau untuk mengembalikan aib, hukumnya boleh. Sebagaimana di sini saya bahas di sini ya, operasi implan payudara bagi perempuan yang terkena kanker payudara. Ini saya terjemahkan fatwanya di sini, fatwa ulama. Jadi ada pertanyaan kepada seorang ulama, seorang perempuan terkena kanker payudara atau dia terkena yang namanya penyakit myoatropi namanya. Myoatropi adalah, myo itu otot dari otot ini ya, otot gitu ya, myo otot ya. Atropi itu adalah pengecilan karena penyakit ya, sehingga dia mohon maaf ya, bagian depannya ini mengecil sampai rata penyakitnya. Lalu bertanya kepada ulama, beliau berfatwa, bukankah dalam Allah menggambarkan sifat bidadari wa kawaiba turaba? Dia bertanya, dia hebat nanyanya ya, bawa ayat dulu ya. Ya, para Syekh, Fadilatul Syekh, bukankah dalam Al-Qur'an disebutkan sifat bidadari wa kawaiba turaba? Yaitu kawaib, bentuknya adalah kawaib. Ka'bun itu adalah mata kaki. Ya, dan yang namanya mata kaki itu nggak ada yang datar ya, pasti menonjol ya. Nah, begitu itu sifatnya bidadari bagian depannya. Saya terkena penyakit katanya. Boleh tidak saya operasi tanam silikon mengembalikannya? Pertanyaan ini saya terjemahkan fatwanya. Kemudian jawabannya dari Syekh, dia gunakan kaedah tadi, jawabannya boleh. Boleh. Lalu berkembang pertanyaannya lagi. Wah, dari sini berkembang lagi ya. Ya Ustadz, saya dilahirkan dari kecil begini, boleh enggak? Agak kecil boleh enggak untuk suami? Nah, ini pembahasan lain lagi. Kita kembali ke sini dulu ya. Vitamin C dulu. Kembali vitamin C dulu ya.
Jadi boleh. Nah, sehingga vitamin C ini dikhawatirkan terus menerus ya, suntik terus dikhawatirkan termasuk dalam tindakan invasif yang tujuannya untuk cantikan. Sehingga para akhwat dan ummahat terkait dengan suntik vitamin C ini, kalau berbicara hukum gitu ya, berbicara hukum dari gambaran tasawur ini, sampai sekarang saya belum berani menjawab karena ini butuh bahthul ilmi, butuh menghadirkan ahli-ahli lagi yang berbicara. Karena saya kan hanya ngobrol-ngobrol dengan apa? Dengan teman-teman sejawat ya, artinya perlu pernyataan resmi dari Persatuan Dokter Kecantikan dan kulit dan kelamin dan sebagainya. Bener nggak fatwa ini? Bener nggak caranya begini? Kemudian dipaparkan ke depan para ulama dan ulama berfatwa. Jadi sebagaimana yang lain-lain itu fatwa ulama saya terjemahkan di sini, bukan fatwa saya gitu ya. Nah, tetapi sampai saat ini saya cenderung tidak setuju. Suntik vitamin C plus kolagen sampai sekarang saya tidak setuju dan tidak menganjurkan. Mengapa? Karena pertimbangan yang tadi. Yang kedua, masih banyak cara lain untuk glowing dan cantik. Si banyak. Salah satunya adalah definisi cantik dalam syariat. Masya Allah. Jadi para jamaah, para akhwat dan ummahat, ada definisi cantik dalam syariat ada nih, yang bisa diusahakan. Definisinya disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Beliau bersabda tentang ciri wanita yang baik adalah idza nadhara ilaiha sarrathu. Dan sebagian ulama bilang ini definisi cantik. Definisi cantik adalah ketika suaminya atau orang lain melihat dia, sarrathu, dia itu menyenangkan. Ini definisi cantik. Jadi setiap suaminya melihat, dia itu menyenangkan. Orang tuh suka melihat dia, baik karena inner beauty-nya, akhlaknya, adabnya, tutur katanya dan sebagainya, sehingga orang itu melihat senang, betah. Itu definisi cantik menurut syariat. Ya, karena kalau tidak menyenangkan lah ya tadi tidak sarrathu tadi ya. Itu mau cantik apapun itu kabur suami ke rumah ya, keluar gitu ya. Kalau lagi marah-marahan, mau cantik apapun lagi marah-marahan itu suami kabur gitu ya. Nggak ada ya, tetap aja seperti itu. Dan masih banyak cara-cara lain yang bisa ditempuh yang lebih mubah. Ya, produk-produk kecantikan boleh. Oh, dan di sini juga saya bahas ini hukum krim pemutih. Ah, ini saya bahas juga nih. Hukum krim pemutih saya bahas di sini ya. Hanya saja karena waktunya sudah terlalu lama kayaknya ya, nggak jadi tanya jawab. Mungkin materi saya cukupkan sampai di sini, insyaallah materi pengantar. Dan agar lebih komunikatif dan interaktif, kita lanjutkan dengan tanya jawab dan saya kembalikan kepada moderator Dr. Intan. Ya, kami persilahkan. Masya Allah, jazakumullahu khair kepada Dr. Raihanul Bahren atas ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita pada hari ini. Bagaimana nih Ummahat, ada yang mau bertanya secara langsung? Mohon angkat tangan, akan dipilih. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pigmen, Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Saya punya riwayat autoimun dan sudah berlangsung
hampir 10 tahun dengan terus-menerus mengkonsumsi obat, terus-menerus kontrol, dan di berjalannya waktu 10 tahun, maaf sebelumnya saya mau informasikan dulu, saya autoimun jenisnya RA, Dok. Berkaitan dengan pigmen tadi, apakah saya tidak boleh terlalu terpapar sinar matahari, dan bagaimana dengan asupan untuk vitamin D? Karena di hasil lab untuk vitamin D saya minus, Dok. Pernah diberikan obat vitamin D naik, tapi naiknya tidak signifikan. Dan mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bagi yang bertanya, mungkin dikeraskan sedikit ya, dikeraskan ya. Mungkin saya dapat menangkap ya, terkena penyakit autoimun. Lalu pertanyaannya? Pertanyaannya coba saya bantu ini kan ya. Jadi beliau ini defisiensi vitamin D karena autoimunnya. Beliau bertanya bagaimana hukumnya mengkonsumsi vitamin D, begitu Ibu? Iya baik ya, saudara kita ini. Bentar Ustadz, diulangi lagi pertanyaannya. Diulangi? Sudah dapat? Hukum mengkonsumsi vitamin D. Maaf Ustadz, bukan hukum mengkonsumsi vitamin D yang saya maksudkan, tapi vitamin D yang saya konsumsi belum berapa lama, tapi baru setahun ini karena setelah hasil lab yang keluar saya deviasi kurang vitamin D dan sempat sampai 8 mg. Diberikan vitamin D 1000 mg. Sempat naik, tapi naiknya tidak signifikan. Sementara saya tidak terlalu boleh terpapar sinar matahari, dan otomatis ininya, dan yang menjadi kekhawatiran saya sekarang adalah larinya ke kulit, Dok. Ke kulit ya? Okay. Pengaruh ke kulit ya? Okay. Iya baik. Saudara kita yang bertanya terkena penyakit autoimun ya, kita doakan semoga diberikan kesembuhan dan diberikan kesabaran menghadapi ujian ini ya. Autoimun bisa jadi mungkin SLE ya, bisa jadi ya. SLE biasanya kalau tidak terpapar matahari, dan sebenarnya ada kabar gembira untuk saudari kita yang terkena penyakit autoimun ini SLE. Kalau bersabar dan ridho dengan takdir Allah, insya Allah Allah janjikan surga. Karena secara ilmu kedokteran SLE adalah dalam tanda kutip penyakit seumur hidup, penyakit kelainan dari genetik yang memang secara teori sangat susah disembuhkan, tetapi masih bisa diminimalkan semuanya sehingga bisa hidup seperti normal. Dan ini mengingatkan saya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang perempuan yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia terkena penyakit sorok. Perempuan ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkena penyakit sorok. Penyakit sorok ini ada dua penjelasan ulama. Yang pertama epilepsi, yang kedua kerasukan jin. Mungkin sebagian sudah ada yang baca hadisnya ya. Dia datang kepada Nabi SAW minta didoakan. Kemudian apa jawaban Nabi SAW? In syi'ti, kalau kamu ingin, dautullah, saya akan berdoa kepada Allah supaya penyakitmu disembuhkan. Kemudian beliau lanjutkan lagi, wa in syi'ti, kalau engkau mau lagi, tasbirin, engkau bersabar dan bagi engkau surga. Yang tahu hadisnya ini pilihannya ahwat tersebut apa? Perempuan tersebut pilihannya apa? Pilihan yang pernah baca hadis ini apa pilihannya?
Apa pilihan dari perempuan ini? Pilihannya adalah asbir, saya bersabar katanya. Karena Rasulullah SAW menjanjikan surga. Hanya saja dia minta agar Nabi SAW, kalau gitu tolong doakan saya ketika saya kambuh, Allah atakashaf. Ketika saya kambuh supaya saya tidak tersingkap aurat saya. Itu doanya. Jadi ya Rasulullah, saya memilih bersabar dengan penyakit ini, tetapi tolong doakan kalau sedang kambuh, Allah atakashaf, jangan sampai aurat saya terbuka. Dan ini perempuan hitam legam. Yang bertanya perempuan hitam legam. Jangan sampai aurat terbuka hitam legam loh. Kita lihat dari penjelasan ulama, penyakit perempuan ini ada dua penjelasan ulama. Pertama adalah kerasukan jin. Jadi dia secara berkala jin datang ngerasukin terus. Yang kedua penjelasan soro adalah epilepsi. Jadi perempuan ini epilepsi. Ketika kambuh epilepsinya dia kan apa? Guling-guling di tanah ya. Kemudian nggak sadarkan diri ya, bisa jadi kan tersingkap ya, terkena epilepsi. Dan epilepsi ini adalah penyakit genetik, gangguan dan seumur hidup. Sehingga seolah Nabi SAW, beliau itu sudah tahu ini kena epilepsi, yang memang takdir Allah ya dia tidak bisa disembuhkan karena penyakit genetik dari bawaan gitu loh. Sama kayak orang lahir itu tangannya nggak ada, lahir jarinya 6, itu memang lahir jarinya 4. Itu memang dari genetik memang begitu. Itu penyakit genetik. Seolah-olah Nabi SAW tahu ini penyakit turunan, bawaan, memang Allah takdirkan seumur hidup. Kalau saya berdoa kepada Allah dengan mukjizat sembuh. Tapi kalau bersabar dengan takdir Allah surga. Dan ini hiburan bagi teman-teman, bagi saudara kita yang terkena penyakit seperti ini. Jadi hiburan. Ini kabar baik ya, tolong sampaikan hadis ini nanti. Ada yang lahir cacat genetik, ada yang anaknya lahir sindrom Down, ada anaknya lahir sindrom Nelver, ada yang anaknya lahir indigo, kemudian apa dan sebagainya. Kalau bersabar, surga. Kenapa tidak? Karena bisa jadi yang namanya penyakit itu menghapuskan dosa. Karena dia bisa jadi di hembusan napas terakhir dia, bersama itu jugalah terhembuskan dosa terakhir dia dihapuskan. Sehingga dalam hadis disebutkan hatta yalqallah wa ma alaihil khati'ah. Sampai-sampai dia bertemu dengan Allah udah nggak ada dosa sama sekali. Karena dihapus. Nah mudah-mudahan yang bertanya termasuk dalam keutamaan yang ini. Kita lanjutkan dengan pertanyaannya. Memang penyakit autoimun SLE salah satunya adalah kalau keadaan tidak terkendali itu tidak boleh terkena paparan. Nanti akan muncul malar rash ya. Malar rash itu merah-merah. Karena memang ya salah satu kulitnya itu tidak bisa menetralkan sinar matahari ya, karena kemakan oleh imun sendiri. Dan minum berbagai macam vitamin. Dan pengaruhnya ya, jadi kalau vitamin D tadi disebutkan sekedar 1000 nggak sampai, itu belum sampai level toksik. Bahkan di zaman COVID kemarin itu ya, itu bisa sampai 5000. Jadi sekali minum 5 tablet. Itu nggak apa-apa, nggak sampai level toksik. Ya, jadi yang bertanya ini kalau cuma 1000 insya Allah tidak ada pengaruhnya dengan kulit. Hanya saja saran saya kalau SLT adalah pertama itu kontrol rutin, terutama kontrol di bagian yang namanya anates ya itu ya, bagian anatesnya itu untuk mengetahui. Jadi intinya bagaimana autoimun SLE itu dia stabil. Kalau dia stabil bisa hidup seperti normal. Bisa hidup dan insya Allah pengaruhnya tidak apa-apa. Mungkin demikian ya, singkat ya insya Allah. Sebenarnya panjang nih, tapi mudah-mudahan bisa memberikan waktu untuk yang lain itu ya. Demikian insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai wanita untuk merubah mindset definisi cantik
cantik lahiriah itu kalau yang zaman sekarang itu kan yang putih, yang ya seperti yang dikabarkan media-media sekarang ini yang sangat masif gitu. Jadi seperti apa cara merubah pola pikir kita agar kita itu lebih bersyukur dengan apa yang ada di diri kita itu seperti apa, Ustadz? Mohon maaf ya, saya kok kurang kedengeran ya. Ada suara anak-anak juga. Oh, oke. Mohon maaf Ustadz, sudah terdengar suara saya? Iya, terdengar ini, mantap. Oh iya, bagaimana cara untuk merubah mindset kita sebagai wanita untuk karena definisi cantik sekarang ini itu kan yang putih, yang seperti itu, dan di media itu kan sangat masif. Bagaimana cara kita itu untuk merubah mindset agar kita itu lebih bersyukur dengan apa yang ada di diri kita? Seperti Iya, itu, Ustaz. baik ya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana Terima mengubah kasih. mindset ya? Para wanita sekarang ya pengennya putih, mancung, bibir tebal, alis melengkung, dagu lancip. Kemudian kata guru saya dulu, ini saya tahu kenapa. Dulu ada pelajaran bedah plastik. Ada pelajarannya bedah plastik ini. Dibahas tentang definisi kecantikan. Jadi katanya zaman sekarang itu definisi kecantikan tadi ya, tinggi, putih, kurus. Ya seperti mie bihun. Ya dia. Ya, pintar masak seperti rice cooker dan menyejukkan seperti kipas angin. Ya. Ya. Lengkap ya, putih, tinggi, langsing, menyejukkan, kipas angin, insyaallah. Atau putih, ya putih, kemudian dia apa? Putih, kemudian apa? Keibuan, kemudian bisa apa? Bisa keibuan, kemudian juga menghasilkan susu yang banyak, ya sapi gitu ya. Enggak. Insyaallah. Ya. Iya ya. Jadi bagaimana cara mengubah mindset? Kan pengen putih, pengen apa, dan ini semua memang para akhwat dan ummahat tidak terlepas dari pengaruh media. Media. Artis, putri kecantikan, Miss Universe. Kemudian ada juga kalau artisnya Instagram apa namanya? Hah? Oh, selebgram ya. Selebgram, pakai kol-kolah, selebgram gitu. Kol-kolah ya. Nah, jadi memang benar gitu ya. Cara kita supaya pertanyaan kan lebih bersyukur, lebih qanaah, memang kita gunakan hadis tadi. Hadis Nabi SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika alla tadzaru ni'matallahi alaikum." Jadi cara kita bersyukur, katanya Nabi SAW, lihatlah selalu yang di bawah kita dalam urusan dunia. Jangan melihat yang di atas-atas terus. Yang demikian supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah yang banyak kepada kita. Jadi kalau kita ingin bersyukur tentang apa yang kita dapat sekarang, mungkin ada yang bilang, kok Allah ciptakan saya hitam sih? Gitu. Kok Allah ciptakan saya mancung ke dalam? Misalnya, misal gitu ya. Kok Allah ciptakan saya begini? Itu sudah takdir Allah. Bagaimana caranya? Jangan melihat yang di atas terus. Jadi kalau tontonannya mungkin artis-artis, Miss Universe, kemudian selebgram, itu kurang bersyukur nanti. Kurang bersyukur. Dan para jamaah sekalian, para akhwat dan ummahat, ini saya bahas sedikit tentang definisi kecantikan di zaman modern. Saya dapatkan dalam kuliah bedah plastik dahulu. Jadi di zaman dahulu, para akhwat dan ummahat, ini menunjukkan bahwasanya cantik relatif. Tapi jangan bilang jelek mutlak, ya jangan ya. Ini membuktikan cantik relatif. Cantik relatif ya. Nah, setelah adanya televisi dan media dalam ilmu bedah plastik, sekarang kecantikan tersebut menjadi satu patokannya.
Patokannya adalah artis Miss Universe dan Putri Indonesia dan sebagainya gitulah. Karena ada media. Sedangkan di zaman dahulu itu kecantikan itu berbeda-beda. Contoh, kita bahas hadis dibahas oleh Imam Nawawi. Ini kita bahas hadis dulu ya. Salah satu yang dilarang dalam hadis disebut adalah perempuan al-mutafalijat. Perempuan mutafalijat, definisinya dijelaskan oleh Imam Nawawi. Mutafalijat adalah perempuan yang dia mengerik gigi, merenggangkan gigi. Lil husni, karena untuk cantik. Jadi kenapa mutafalijat dilarang? Karena patokan kecantikan di zaman dahulu kata Imam Nawawi adalah perempuan dengan gigi yang renggang-renggang. Jadi zaman dulu perempuan biar cantik gimana? Giginya dikikir sehingga renggang-renggang. Katanya lebih cantik dan lebih muda. Makanya dilarang al-mutafalijat, nggak boleh. Kalau sekarang mau ibu-ibu, para akhwat, mau nggak giginya renggang-renggang dikikir antar gigi? Nggak. Menunjukkan kecantikan setiap zaman relatif. Kemudian yang katanya Cleopatra, yang kecantikan Cleopatra tersohor, yang setiap hari dia punya resep kecantikan berbandingkan susu, bahkan sampai teori yang mengatakan dia punya menjaga kecantikan dengan memandikan darah perawan Cleopatra, dan konon sampai membuat Julius Caesar Romawi bertekuk lutut dengan kecantikannya Cleopatra. Setelah Cleopatra tersebut direkonstruksi di zaman sekarang, ternyata Cleopatra gemuk dan pesek. Ya. Kemudian kita pindah ke suku sekitar Thailand, ada perempuan yang lehernya panjang. Semakin panjang semakin cantik, semakin banyak yang ini panjang. Kecantikan berbeda-beda. Ya, di Indonesia pun jangan salah. Di Indonesia di tahun 50-40 perempuan cantik yang berisi. Mohon maaf katanya montok ya. Nah, berubah sekarang pengennya kurus, ceking. Ya, tadi ya tinggi semampai, semeter tak sampai. Ya. Jadi berbeda-beda. Dan ini membuktikan bahwasanya kecantikan relatif. Setiap zaman. Nah, setelah adanya, menurut ilmu bedah plastik tadi, setelah adanya media Miss Universe satu semuanya. Jadi mau dari Amerika, dari utara, selatan, India, kemudian Korea, mana dimanapun sampai Afrika, mereka patokannya adalah yang cantik adalah Miss Universe. Seperti itu. Dan disebutkan teorinya. Ya, pertama memang tinggi, kurus, rambutnya lebat, tebal. Kemudian dagunya agak runcing, bibir tebal, hidungnya mancung, alisnya melengkung, mata besar. Itu disebutkan dalam teorinya itu. Persis. Ya. Sehingga ada operasi untuk membuat dagunya menjadi runcing. Caranya salah satunya dengan memotong tulang rahang. Ini rahangnya. Jadi coba nanti di searching ada ya, operasi di Korea itu tulang rahangnya ini dipotong supaya ininya lancip. Operasi mancung hidung. Operasi membuat mata besar dengan kelopaknya ini garis kelopaknya itu dibuat supaya jadi besar. Terutama orang-orang Korea tuh yang sipit-sipit itu supaya dia matanya lebih besar sedikit, itu garisnya itu dibuat. Ada operasinya. Karena sudah jadi patokan kecantikan, mata besar. Sehingga kuncinya jangan membandingkan dengan kecantikan para artis dan sebagainya. Itu mereka sebenarnya kalau mau terus terang, mereka sebenarnya biasa-biasa aja. Yang bikin cantik adalah cuan. Makanya bapak-bapak gitu ya, kalau mau cantik ini bang, ya bukan begini, ini dulu uang. Ini uang maksudnya nih ya. Zaman sekarang mau cantik uang, perawatan. Makanya ibu-ibu bilang ke bapak-bapak gitu ya, kalau saya cantik tuh dimodalin. Betapa banyak bapak-bapak menuntut ibu-ibu supaya cantik. Pengen cantik ibu-ibunya, tapi pas tahu harga make up dan daster,
Bapak-bapaknya bilang, aku cinta kamu apa adanya. Bilang, salah ya. Salah. Dan kita sebagai seorang muslim ya, para akhwat dan ummahat, kita gunakan hadis tadi. Idza nazara ilaiha sarrathu. Jadi definisi cantik adalah yang penting suami ridho, suami senang, suami itu suka, udah nggak usah pedulikan yang lain. Mungkin demikian untuk menjawab pertanyaan ini, insyaallah ya. Lanjut pertanyaan. Ketiga. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tentang penggunaan kosmetik waterproof. Jadi kan selama ini perempuan masih banyak menggunakan maskara waterproof, eyeliner waterproof. Nah itu kalau kita berwudu bagaimana ya hukumnya Ustadz? Sama juga ada treatment di salon itu untuk mewarnai bibir tanpa harus kita menggunakan lipstick lagi, namanya BB tint lip gitu ya kalau nggak salah, lupa saya. Itu metodenya cara masukin warnanya itu seperti ditato menggunakan jarum. Jadi ditusuk-tusuk gitu di area bibir, diberi warna, itu hasilnya bisa sampai 3 bulan bibir kita nggak usah pakai lipstick, sudah berwarna. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, pertanyaan yang pertama terkait dengan kosmetik atau make up ya, make up atau kosmetik. Yang tadi kalau berwudu hilang gitu ya. Yang pertama tadi gimana? Kalau berwudu? Hah? Oh iya, waterproof gitu ya. Iya. Oh, waterproof, baik. Maksudnya anti air gitu. Anti air, baik ya. Ya, salah satu syarat dari fikih dasar berwudu adalah ayyamusal ma'u jildah. Ini fikih dasar. Ayyamusal ma'ul jildah, air menyentuh kulit. Air menyentuh kulit ya. Menyentuh kulit. Nah, kalau memang dia waterproof gitu ya, air tersebut benar-benar nggak kena gitu, nggak kena dengan kulit, maka nggak sah. Karena syarat utamanya air tersebut harus mengenai kulit. Kalau dia waterproof sehingga menghalangi. Nah, hanya saja saya nggak berani menjawab karena saya pernah baca itu yang dimaksud dengan waterproof itu di situ adalah dia kulitnya sebenarnya kena, tetapi tidak merusak dari make upnya tersebut. Nah, sehingga secara hukum ini, ini pentingnya tasawur yang benar. Saya harus belajar dulu, tanya dulu faktanya yang benar gimana, ya. Karena saya dengar itu ada yang bilang juga dia waterproof itu istilah aja. Dia sebenarnya tetap kena kulit, hanya saja dia itu tidak sampai masuk ke dalam dan ngerusak. Ibaratnya gini para jamaah, contoh misalnya ya, saya punya jam saya ini waterproof. Tapi yang jam saya waterproof ya, bisa pakai renang. Tapi maksudnya adalah dia nggak bisa nembus ke dalam, tapi tetap kena luarnya gitu loh. Jadi sampai ada yang menjelaskan saya begitu. Jadi ini jam saya ini kalau kena air ya memang kena luarnya, tapi maksudnya nggak sampai nembus ke dalam. Nah, begitu juga dengan make up tadi katanya. Dia memang tetap kena kulit tapi nggak sampai ngerubah. Nah, kalau begitu hukumnya boleh. Yang penting kan sah gitu ya. Nah, saya nggak berani jawab, tergantung tasawurnya nanti. Definisi begitu. Ya, tetapi saya ingat dulu ada ustadz saya mengatakan pilihlah perempuan yang kecantikannya tidak luntur ketika berwudu katanya. Nah, ya, pilihlah perempuan yang kecantikannya tidak luntur karena berwudu. Ya. Karena sebelum berwudu, masya Allah, setelah berwudu, astagfirullah. Itu jawaban pertama ya. Oke, insyaallah. Jawaban yang kedua, ya pertanyaan yang kedua,
Tadi tentang apa ya, lupa jadinya. Hah? Oh, lipstick ya. Oke, lipstick tadi disuntik-suntikan itu sepertinya disuntikan dalam jumlah yang banyak, itu termasuk invasif. Tindakan invasif yang berlaku kaidah tadi, maka litajmil faharamun wa makana li'iyadatil aib famubah. Ya, itu jelas banget invasif ya, suntiknya berkali-kali. Dan ini jelas sekali seperti tidak boleh. Pakai yang biasa-biasa aja insyaallah. Ya, mungkin demikian. Bismillah, Ustadz, ini ada 2 pertanyaan secara tertulis tentang bayi tabung yang kami rangkumkan jadi satu, yaitu Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya melakukan program bayi tabung? Yang satu karena saluran telur sudah dipotong dua-duanya. Yang satunya lagi itu karena saluran tuba falopinya tersumbat. Apakah boleh karena dokternya laki-laki? Jadi kedua yang bertanya ini dokternya laki-laki. Begitu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bayi tabung ya, pembahasan yang panjang. Saya punya kajian khusus rekamannya. Satu kajian 1 jam lebih saya bahas bayi tabung dengan berbagai macam rinciannya. Saya bahas itu. Karena bayi tabung berbagai macam metode ya. Metode ini. Ya, kemudian juga dari pihak laki-laki dilihat, dari pihak perempuan dilihat juga, sebagainya. Saya bacakan aja ringkasan ya. Jadi intinya bayi tabung di sini saya bahas juga. Bayi tabung pertama fatwa ulama. Ini fatwa ulama. Saya terjemahkan. Kalau saya nggak berani berfatwa. Fatwa ulama bayi tabung. Ya, bayi tabung diperbolehkan dengan syarat. Yang pertama jalan terakhir. Bayi tabung jalan terakhir setelah diusahakan berbagai macam cara. Cara ini. Bayi tabung terakhir. Kemudian syarat yang kedua, ya, bayi tabung syarat yang kedua adalah meminimalkan beberapa hal-hal yang diharamkan. Karena memang ada beberapa prosedur yang diharamkan. Diminimalkan. Yang pertama misalnya tadi termasuk salah satunya dokternya. Dokternya kalau bisa yang perempuan juga. Diusahakan. Di kota ini nggak ada, cari kota lain. Pokoknya dokternya laki-laki, perempuan. Ya, kemudian untuk laki-lakinya, ketika kalau SOP-nya dari situ ya laki-lakinya itu disuruh keluarin sendiri, jangan. Ini pakai tangan istrinya. Ya. Seperti itu. Ya. Dan selanjutnya adalah beberapa prosedur-prosedur yang lain, nanti ada rinciannya, nanti saya jelaskan. Intinya itu aja. Intinya bayi tabung boleh. Bayi tabung boleh, dan kalau kita berbicara secara kesehatan ya itu dan alhamdulillah bayi tabung ini bagian dari spesialisasi saya. Jadi saya pernah stase di Bayi Tanu, ada stase bayi tabung dulu saya. Stase bayi tabung, jadi saya di situ belajar ya. Kita ada stase ya. Saya stase bayi tabung. Memang secara teori bayi tabung itu sekitar 25 sampai 30% keberhasilan. Dan itu pun gak hanya sekali. 2 sampai 3 kali, 4 kali. Ya. 20 sampai 35% dengan macam-macam prosedur. Ya, baik itu rahimnya lemah, ada caranya nanti. Kalau rahimnya lemah nanti infertilisasi in vitro, dipertemukan sperma dan ovum di luar dalam rahim buatan sampai terbentuk zigot. Kalau sudah matang stabil ditanamkan pelan-pelan di rahim. Keberhasilannya 20 sampai 30%. Dan kalau berhasil biasanya anaknya kembar atau kembar 3. Saya waktu di stase dulu itu ada album bayi-bayi yang lahir kembar 2, kembar 3. Dan itu bahagia banget. Biasanya kalau sudah berhasil itu Permata Hati Sarjito tuh ada acara besar gitu ya, syukuran. Saking bahagianya ya, sudah sekian belas tahun. Ya, jadi intinya bayi tabung itu diperbolehkan dan alhamdulillah di Indonesia ini prakteknya hampir mirip dengan apa yang difatwakan oleh ulama kita. Karena dalam fatwa ulama itu ada yang dilarang. Yang dilarang adalah contohnya surrogate mother. Surrogate mother itu adalah rahim pinjaman.
Jadi ada perempuan dia punya kelainan rahim, rahimnya mungkin sudah diangkat tetapi tuba fallopiannya masih ada. Masih menghasilkan sel telur. Sedangkan rahimnya diangkat, dia masih bisa punya anak, yaitu dengan metode surrogate mother atau rahim pinjaman. Ya, nanti dia sel telurnya perempuan tersebut diambil, sperma diambil, kemudian diinfertilisasi in vivo, jadi zigot di luar, ditanamkan di rahimnya perempuan yang lain. Dan ini haram hukumnya. Surrogate mother sudah saya terjemahkan fatwanya. Haram, nggak boleh. Di luar negeri biasa. Di luar negeri banyak cowok-cowok nggak menikah bisa punya anak pakai surrogate mother. Bisa. Kemudian di luar negeri juga yang agak, mohon maaf ya, menurut saya agak menjijikkan ya. Pasangan gay bisa punya anak. Di luar negeri pasangan gay bisa punya anak dengan surrogate mother. Caranya apa? Caranya gimana? Caranya adalah, mohon maaf nih ya. Mohon maaf sekali ya, sperma cowok dan cowok ini digabung, kemudian disemprotkan ke rahim perempuan pinjaman. Jadi di luar negeri pasangan gay bisa punya anak tuh gitu caranya. Sperma mereka dicampur kemudian disemprotkan ke rahim perempuan pinjaman. Kalau hamil mereka merayakan. Nih, ada fotonya viral di Indonesia. Hamil. Mengerikan ya. Di luar negeri emang begitu. Tapi di situ saya bahas di fatwa ulama ini semuanya hukumnya haram. Demikian mungkin tentang bayi tabung ringkasannya insyaallah. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk sebenarnya, tapi tidak bisa kita jawab satu persatu. Untuk yang tadi bertanya tentang bayi tabung, mohon bisa menghubungi panitia. Ada sedikit artikel dari Ustadz dan ada hadiah dari panitia. Ada 2 orang tadi yang bertanya tentang bayi tabung. Dan ini ada satu acara lagi yaitu gantian Ustadz yang bertanya. Nah, peserta yang bisa menjawab akan mendapat hadiah. Monggo Ustadz, dipersilakan pertanyaannya. Karena kita juga sebentar lagi mau maghrib ya, insyaallah ya. Ini pertanyaan ya, saya buat agak sulit dikit nih ya, karena hadiahnya buku ini nih, masalah ya. Ya nanti Ustadz dapat ini. Oke ya, pertanyaannya adalah, tadi saya sebutkan kaedah tentang operasi atau tindakan invasif. Ada kaedahnya tadi. Yang bisa menyebutkan kaedah bahasa Arabnya apa? Silakan. Silakan ya. Siapa tahu ada yang nyatet, ya gitu ya, siapa tahu. Yang kaedah dapat hadiah dari panitia dan dapat hadiah buku insyaallah. Bismillah. Jawabannya adalah makana li tajmilin faharamun wa makana li i'adatil aibi famubahun. Masyaallah sahih. Barakallahu fiik, selamat dapat. Ya. Ini langsung dikasih enggak ya? Ya. Maaf ya Om, kalau keserimpet. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa pertanyaan nih? Ya? Satu lagi ya. Oke, satu lagi. Satu lagi nanti dapat buku ini juga ya, dari panitia juga dapat buku. Atau nanti ya, atau semua buku deh, nggak apa-apa deh. Satu lagi soalnya dapat ya buku-buku ini macam. Pertanyaan selanjutnya adalah, iya, pertanyaan selanjutnya, kenapa whitening infus tidak dibolehkan? Silahkan Mbak Uci. Semua aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Whitening serum tidak diperbolehkan karena belum ada sertifikat BPOM-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya karena ada unsur yang ciptaan Allah yang dirubah, karena ada melanosit yang dipengaruhi cara kerjanya sehingga mempengaruhi produksi dari pigmentasi kulit, mempengaruhi sehingga ada unsur yang berubah
dari efek suntik whitening itu? Iya, kurang lebih benar ya. Mengubah ciptaan Allah dan efeknya membahayakan ya. Jadi pigmennya kurang sehingga sinar matahari yang masuk bisa membahayakan. Demikian insyaallah. Ya baik, para akhwat dan ummahat, ini kesimpulannya dari kajian kita pada sore hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, kita terkait dengan fatwa kontemporer, kita harus tahu fatwa gambaran tasawur yang benar. Kemudian yang kedua paling penting adalah kecantikan tersebut adalah kecantikan akhlak dan hati yang sebenarnya, dan yang penting adalah ridho suami. Mungkin demikian insyaallah.